Anda boleh di kandang singa sebagai domba. Anda jangan merasa Anda lemah. Ingat ini. Kalau kita mau rasakan pemeliharaan Allah, kita harus rasakan iman. Jangan rasakan kelemahanmu dan jangan terus umbar kelemahan Anda di mulut Anda. Aku ini gak berdaya, aku ini. Tapi harusnya berkata begini, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Filipi, ya kan? Jangan beritahu Tuhan sesuatu yang memang sudah fakta. Kalau Anda memang harus mengumbar sesuatu atau mengakui dengan mulutmu, jangan informasi, tapi akuilah kebenaran. Daripada berkata aku lemah, mendingan berkata aku bisa melakukan segala perkara, dalam Dia yang memberiku kekuatan. Sungguh pujian ini dari firman terdengar ironis di telinga. Anak domba namun berkuasa. Bukannya anak domba itu lemah. Kami punya juru selamat yang bisa simpatik dengan kelemahan kami. Terima kasih Engkau datang dalam kelemah lembutan. Waktu Engkau ada di dunia ini sebagai daging dan darah, Engkau bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Ajari kami sekarang untuk bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau ku cinta. Kami mengasihi-Mu karena Engkau sudah mengasihi kami. Terus pelihara hidup kami ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat, peliharalah kehidupan. Peliharalah keluarga. Peliharalah ya Tuhan karir, pekerjaan, masa depan mereka. Engkau sanggup. Hamba-Mu berdoa Engkau pelihara. Bukan karena Engkau belum memelihara mereka. Hamba berdoa ya Tuhan supaya Engkau terus memelihara mereka. Tuhan Yesus terima kasih. Kami tidak takut sebagai domba yang diutus ke tengah serigala. Karena gembala kami berkuasa. Tuhan Yesus kami cinta. Sampaikan sabda. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu selalu senantiasa. Beracaralah dengan jemaat-Mu sendiri ya Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Praise the Lord. Kita buka sama-sama di Daniel pasal yang ke-6. Ayat 17 sampai 25. Saya baca, sesudah itu raja memberi perintah lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat berbuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu berserulah ia kepada Daniel. Dengan suara yang sayu berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Hidup kita itu seperti di kandang singa setiap hari. Sadarkah Anda Yesus berkata begini, kamu kuutus seperti domba ke tengah serigala. Apa bedanya sama kandang singa? Orang Kristen anak-anak Tuhan itu hidupnya selalu berada di minoritas.
Boleh kita minoritas secara angka, tapi jangan minoritas secara mentalitas. Tuhan suruh kita tidak takut sama singa, tapi takut sama singa dari Yehuda. Tahukah Anda bahwa bahaya apapun yang menanti kita 2023, karena setiap tahun pasti ada up and down-nya. Kalau Anda tanya tahun depan nubuatan apa? Tahun depan sama saja. Yang beda itu kitanya. Setiap tahun itu undang-undi 11-12 selalu ada ups and downs-nya. Selalu ada suka duka. Di bawah kolong matahari ini gak ada yang baru, kata pengkhotbah. Yang beda adalah kita. Kalau dulu kita diterpa masalah gak bisa berdoa, tahun depan kita diterpa masalah, justru kita berdoa dan kita akan mengalami penyertaan serta pemeliharaan Allah. Bisa gak kita berdoa sama Tuhan ketika kita terhimpit sesuatu, ketika kita sedang terancam? Jangan hanya bisa berdoa di dalam gereja ketika semuanya aman, atau kita berada di terang benderang. Kita juga harus melatih diri beribadah saat kita berada di dalam titik gelap atau titik rawan. Dalam hal ini, kandang singa yang Daniel hadapi adalah singa beneran. Tapi yang kita hadapi adalah bahaya sehari-hari. Saya ingin sekali sebagai gembala sidang melengkapi domba-domba Kristus yang dipercayakan pada kami. Bagaimana caranya berjalan sama Tuhan bahkan di dalam lembah kekelaman. Bagaimana mengalami tongkat dan gada sang gembala. Kalau saya tidak mempersiapkan Anda di arus bawah, nanti di arus ini banyak orang yang akan hanyut. Banyak orang akan hilang. Jemaat, kami mengasihimu, kami ingin Anda sukses dan berhasil tahun depan. Tahun depan sih, jangan bergantung sama keadaan kondisi. Iman kita gak bergantung itu. Miliki prinsip di dalam hidupmu. Miliki prinsip ilahi. Doa di kandang singa, karena orang yang bisa doa ketika kepepet sesuatu, orang itu akan menuai sesuatu dari Allah. Pemeliharaan Allah tak akan kunjung henti dalam dirinya. Coba saya jelaskan sekarang satu persatu, bagaimana caranya kita itu mengalami pemeliharaan Tuhan ya. Sesudah itu Raja memberi perintah ayat 17, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Sedikit background story atau latar belakang. Daniel ini banyak orang yang iri. Sebagai orang percaya, kita itu notabene tidak disukai. Misalnya, kita bicara dikit aja tentang LGBT, sudah dianiaya oleh seluruh bumi. Gak gampang jadi orang percaya di zaman edan ini. Zaman dulu pun tidak mudah. Tapi lebih dari itu, kalau orang percaya anak Tuhan diberkati, banyak yang iri. Kalau dipakai Tuhan, banyak yang bicaranya miring. Tahu nggak, hidup ini lebih gampang kita itu dizolimi daripada kita itu diberkati oleh sesama kita. Karena itu biasakan dirimu, dengarkan auman singa. Wow. Belajar bisa tidur di tengah auman itu. Ngapain overthinking dibawa-bawa ke dalam tidurnya? Ngapain kita stres sampai keesokan hari? Susah sehari kan untuk sehari. Nikmati setiap auman singa itu seperti musik di telinga. Jikalau hati kita memuji Tuhan. Gak ada auman singa maupun serigala lolongannya itu akan menakutkan. Kalau kita itu menyembah Tuhan, Tuhan bertata di atas pujian. Apa yang merupakan raungan bahaya bisa berubah menjadi melodi kesaksian. God can turn your greatest test into your greatest testimony. Allah bisa mengubahkan ujian imanmu terberat menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Katakan amin dong. Harus percaya. Tapi kuncinya, jembatannya, antara ini dan itu, antara tes dan testimoni, antara ujian pencobaan dengan kesaksian kemenangan, itu seringkali adalah doa. Bukan ketaatan, doa dulu. Karena kalau kita gak doa, kita akan susah taat. Tak sanggupkah kamu berdoa dengan aku sejam saja, kata Yesus di Getsemani, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Banyak doa, banyak kuasa. Kurang doa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak berkuasa. Gak ada kuasa Allah, hanya kedagingan, paling cuman koneksimu, paling cuman kepinteran, kefasihan lidahmu, paling cuman pengalamanmu, yang gak tentu itu berhasil lain kali. Doa itu benang merahnya, silver lining. Kalau kita doa, tidak otomatis kita taat, tapi doa memberi kita kuasa untuk taat. Tapi kalau orang hanya mau taat aja, pikiran positif, willpower, atau kemauan keras, orang begitu biasanya jatuh kalau bersandar pada kekuatannya. Doa.
Tapi doa itu gampang kita bunyikan kalau segala sesuatu aman. Doa itu susah waktu kita sedang dalam bahaya. Malah justru doa yang di dalam bahaya itu yang mengundang pemeliharaan Allah. Kita minta sama Tuhan glory. Kita minta kuasa kebangkitan. Dikasih salib, kita gak mau pikul. Bagaimana kita tahu Tuhan itu Yehova Rafa kalau kita tidak diizinkan sekali-kali sakit dulu. Bukan Tuhan kasih penyakit loh ya. Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu penyembuh. Bagaimana kita tahu Allah itu yang menyediakan atau Yehova Jireh. Kalau kita tidak diizinkan mengalami kekurangan atau kepepet kebutuhan. Gimana kita bisa tahu Yehova Nisi, Allah itu panji-panjiku. Kalau nggak ada 1001 musuh melawanmu. Sehingga 1000 rebah di sebelahmu, 10.000 di sebelah kirimu. Bagaimana kita tahu kalau dia panji-panji peperangan kita. Jadi jangan kita marah kalau kita diizinkan sekali-kali berada dekat sama singa. Itu karena Tuhan ingin menunjukkan pemeliharaan. Saya nggak takut sih tahun depan, sungguh 2023 orang mau ngomong apa, para pakar. Bagi saya unda-undi, satu hal yang pasti, aku tahu Allah akan memeliharaku tahun depan ini. Siapa yang percaya, sepakat sama saya, kasih tepuk tangan dan beri semangat untuk yang lainnya. Sesudah itu raja memberi perintah dan diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Raja ini kenapa sih kok lemparkan Daniel ke singa? Iseng apa? Hobi apa? Bukan. Raja ini lemparkan ke kandang singa karena Daniel gak mau sujud menyembah sama buatan tangannya. Dia membuat satu patung untuk disembah oleh semua termasuk orang Yahudi yang kerja di sana. Padahal Daniel ini staf yang ciamik sekali. Daniel ini lebih pintar, lebih pandai, lebih produktif, lebih efektif daripada semua PhD, S3 yang menduduki administrasi raja. Daniel dengan 3 temannya yang kita tahu yang sempat dibuang ke dalam api, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka lebih intelijen. Tapi karena provokasi dan dipolitisasi, maka Daniel kena jerat hukum. Dan hukum yang menjerat dia langsung dari raja. Sebenarnya raja ini gak belani Daniel. Dia kan raja zaman dulu kan. Raja itu bukan demokrasi. Kalau dia mau lepaskan Daniel bisa begini loh. Nanti ya suatu saat koneksimu akan mengecewakanmu. Yang satu-satunya nggak pernah mengecewakan Anda adalah Tuhan. Sungguh, manusia itu bottom line sampai dasar hatinya nggak akan belani sesamanya. Dia akan selamatkan dirinya. Kecuali kalau hati manusia itu dihuni Yesus, sang korban. Maka orang itu akan mengorbankan dirinya untuk orang lain. Tiada kasih lebih besar daripada ini, kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Benar, kasih yang murni itu hanya dari Tuhan. Bukan dari koneksi duniawi. Percayalah, raja ini sangat butuh Daniel. Sangat kagum, sangat cinta. Saya kasih bocoran, nanti waktu dilempar ke singa, raja itu gak rela. Nanti waktu tanya sama Daniel dia dengan suara sayu. Maksudnya dia sampai lemes, sampai raja ini puasa. Kenapa kalau kamu cinta sama Daniel begitu, sama Daniel begitu butuh, kok gak dibelani? Percayalah. Anda mungkin sudah investasi luar biasa sama seseorang atau pada sekelompok orang. Anda sudah betul-betul memberi diri. Dan Anda sangat-sangat berguna dan dibutuhkan oleh mereka. But at the end of the day, di akhir suatu hari, di ujung petang malam hari ini, yang menolongmu hanya Yesus. Sungguh, uangmu tidak akan menolongmu. Uang bukan pemeliharaan Allah. Allah bisa memelihara kita dengan uang. Tapi uang bukan pemeliharaan. Koneksi orang berkuasa bukan pemeliharaan Allah. Allah bisa memakai gagak hitam. Allah juga bisa pakai merpati. Allah bisa pakai singa. Allah bisa pakai domba. Tapi Allah yang memelihara, bukan manusia. Kepandaianmu tidak akan memeliharamu dan semua pengalaman Anda. Tuhan bisa pakai pengalaman kita, kelebihan kita seperti Paulus bisa bicara bahasa Italia. Itu menyelamatkan dia berkali-kali sehingga dia bolak-balik dapat koneksi ilahi gara-gara kelebihannya. Petrus enggak, Petrus hanya bicara bahasa Yahudi. Tapi Paulus itu multilingual. Tuhan bisa memakai kepintarannya, tapi bukan kepintaran itu yang memelihara dia, tapi Tuhan yang memakai kelebihan dan Tuhan yang memakai kekurangan. Put your faith in God and God only. Trust me. The time will come when money will not save your life. Akan datang saatnya uang tidak akan menyelamatkanmu. Karena raja ini sebutuh-butuh dia, secinta-cinta sama Daniel. Gak belani itu, dia lebih selamatkan wajah dan mukanya pada waktu dia sendiri terhimpit. Karena raja kejebak kata-katanya, siapa yang gak tunduk sujud sama buatan tanganku ini harus mati. Nah, kena deh.
Raja buat undang-undang itu saat itu sebenarnya diprovokasi. Dia nggak tahu bahwa ini ujungnya untuk sikat Daniel, menteri kesayangannya. Lihat ya, dari zaman dulu sudah ada sinetronnya. Waktu raja sudah buat begitu, lalu mereka baru kemudian laporkan Daniel. Nah, Daniel gak menyembah, kena. Raja berkata, aduh tahu gitu, aku gak sahkan ini. Karena dia gengsi, masuk singa. Nah, Daniel itu jadi tumbal atau jadi korban. Daniel itu dikorbankan ia. Tapi saya suka sama Daniel ini. Gak ada mentalitas seorang korban. Gak ada. Gak ada mentalitas seorang minoritas. Anda boleh di kandang singa sebagai domba. Anda jangan merasa Anda lemah. Ingat ini. Kalau kita mau rasakan pemeliharaan Allah, kita harus rasakan iman. Jangan rasakan kelemahanmu dan jangan terus umbar kelemahan Anda di mulut Anda. Aku ini gak berdaya, aku ini. Tapi harusnya berkata begini, aku dapat melakukan segala perkara di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Filipi, ya kan? Jangan beritahu Tuhan sesuatu yang memang sudah fakta. Kalau Anda memang harus mengumbar sesuatu atau mengakui dengan mulutmu, jangan informasi, tapi akuilah kebenaran. Daripada berkata aku lemah, mendingan berkata aku bisa melakukan segala perkara, dalam Dia yang memberiku kekuatan. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Maksud saya setiap kalimat Anda itu ujungnya Tuhan gitu loh. Tadi sebenarnya saya nggak minta tepuk tangan sih kemuliaan, tapi puji Tuhan. Maksudnya itu katakan aku dapat melakukan segala sesuatu. Jangan berhenti di situ, itu percaya diri. Biasanya percaya diri itu nanti akhirnya ujungnya gigi jari. Aku dapat melakukan segala perkara dalam Dia. Yang dalam Dia yang memberiku kekuatan. Tuhan itu subjek, kita objeknya. Harus selalu kemuliaan itu bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, daripada kita itu mengucapkan kelemahan kita dan merasakannya, itu gak akan bawa kita kemana-mana. Seluruh malaikat akan berkata, aku sudah tahu. If we must open our mouth, kalau kita harus buka mulut kita, undanglah pemeliharaan Allah. Ucapkan iman. Jangan ucapkan perkataan sia-sia. Kalau kita memang membuka mulut, getarkan lidah, pakailah itu untuk mendidik malaikat. Jangan beritahu malaikat sesuatu yang udah tahu. Ini orang omongannya gak berbobot. Ini semua kan memang sudah fakta lapangan. Kenapa dia sebagai anak Tuhan? Kita aja hanya pegawai. Dia sebagai anak Tuhan loh, ini pangeran. Kenapa putri dan pangeran ini gak bisa ngomong sesuatu yang melebihi gosip malaikat? That angels cannot learn from the church. Malaikat gak bisa belajar dari gereja Tuhan. Harusnya malaikat harus belajar dari gereja Tuhan. Kita lebih pangkat dari malaikat. Jadi janganlah kita itu berkanjang. Dan janganlah kita itu cari-cari malaikat. Mereka harus belajar dari kita. Tahukah waktu kita ibadah seperti ini, berapa banyak malaikat hanya Tuhan yang tahu. Kalau mata kita dibukakan, ini semua malaikat ada di sini. They're learning from us. Jangan kita sembarang bicara, karena kita ini yang punya rumah. Kita ini ahli waris Kristus. Kita ini yang punya kerajaan sorga, mereka itu hamba, malaikat-malaikat itu. Apalagi roh jahat. Didik mereka. Supaya setan tahu diri ketika mereka datang dalam rupa singa. Diam. Kita bisa berkata kepada iblis, diam. No talk. Every Christian must have God's authority. Setiap orang Kristen harus punya otoritas. Dan otoritas itu bertumbuh. Are you ready? Only through prayer. Hanya lewat doa. Jenis ini gak bisa diusir. Kenapa kami gak bisa usir setan itu? Karena kamu gak berdoa. Jenis ini gak bisa diusir kecuali doa dan puasa. Pray, my friend. Pray. Doa. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Tahun depan ya. Kalau ada yang apalah bolehlah gak ikut. Tapi kalau sudah kebaktian doa bersama, tahun depan gereja kita mesti paling minat yang gituan. Karena doa itu yang mengubah sesuatu. Yang lainnya itu hanyalah dekorasi, aksesori. Amin, Bapak, Ibu. Tak tunjukin sekarang gimana Daniel yang dipelihara, luar biasa. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ini orang gak beriman loh ya. Ini Raja Babel dan Raja Bebal. Orang ini gak taruh iman pada Allah Yahudi, malahan orang ini poligami rohani. Dia itu punya dewa banyak banget. Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu. Dia aja bisa melihat. Orang gak percaya bisa lihat iman kita.
Meskipun mereka sendiri belum beriman pada Tuhan. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Bisakah orang dunia melihat iman Anda itu genuine atau asli? Karena itu anak-anak Tuhan jangan main-main dengan kata, oh haleluya dan sebagainya. Jangan pakai nama-nama itu. Kalau Anda menyebut haleluya, hendaklah saat Anda sedang menyembah atau Anda mengagungkan Tuhan. Jangan gampang-gampang haleluya, halelupa atau apa. Jangan pakai nama itu, meskipun sebutan itu. Karena itu cara kita address Tuhan. Supaya orang dunia sekeliling kita yang tidak kenal Tuhan mengagumi imanmu. Sekalipun mereka sendiri belum beriman pada Tuhan. Karena nanti pemeliharaan Tuhan juga akan terjadi lewat mereka. Saya tunjukkan. Jikalau kita mengotori nama Tuhan dengan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Di antara kalayak atau golongan orang-orang belum percaya pada Tuhan, kita tidak hidup bijaksana. Nanti pemeliharaan Tuhan dari pintu situ akan tertutup rapat bagi dirimu. Tahukah Tuhan yang mengutus gagak, Tuhan itu juga Tuhan mengutus gagak, Tuhan juga memakai singa loh. Coba kita lihat ya, akhirnya singa itu bersahabat sama Daniel. Jikalau Tuhan beserta pada seseorang, musuh orang itu pun didamaikan. Tuhan itu bukan hanya membuat hati raja berbelok ke arah Daniel, sekalipun raja itu tidak takut akan Allah. Raja itu egois mikirkan dirinya sendiri, tapi raja itu sangat mengagumi Daniel. Ini advantage atau keuntungan bagi orang percaya. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Tahukah, Tuhan juga dengarkan doa orang-orang non-Kristen. Meskipun doa mereka beda sifatnya dengan doa kita. Doa mereka terbatas sampai kepada wishes, sampai kepada harapan. Ya aku doakan. Ya, aku dongakan gitu ya. Kalau di Surabaya orang bilang apa? Dongakno. Right? Ternyata Tuhan tuh denger loh. Coba saya tunjukkan ya. Gak mungkin Alkitab mencatat kalau ini gak perlu. Maka dibawalah sebuah batu ayat 18 dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai para pembesarnya. Supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Raja terbawa arus. Ya sudah. Tapi satu yang tidak akan terbawa arus. Sekalipun seluruh dunia bangkit melawanmu. Hati dan batinmu habis lenyap. Gunung batu dan bagianmu tetaplah Allah selama-lamanya. Dunia di sekeliling Anda bisa runtuh. Semua terbawa arus. Hanya satu yang akan berdiri teguh. Yaitu Yesus. Lalu pergilah raja ke istananya ayat 19. Dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ini orang gak percaya. Puasa untuk Daniel. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Luar biasa. Coba saya jelaskan dulu di sini. Bahwa Tuhan mendengar doanya orang-orang yang tidak percaya Tuhan di sekeliling Anda. Karena itu jangan menabur yang jahat. Kalau sampai kita menabur yang jahat, Tuhan juga dengar loh. Teriakan bangsa Israel terhadap Mesir, padahal bangsa Israel sendiri murtad waktu itu. Kalau enggak kan enggak berakhir di Mesir. Bangsa Israel berteriak mengeluh. Berat sekali dalam tindasan Mesir. Tuhan 400 tahun kemudian setelah mereka ada di sana. Tuhan menghukum orang-orang Mesir. Karena Tuhan berkata sama Musa di semak belukar. Aku sudah mendengarkan jeritan bangsa Israel. Tahukah kalau orang-orang sekeliling kita semua berseru, orang itu. Meskipun gak berani terang-terangan sama kita. Tapi kalau lebih banyak orang mendendam Anda. Dendamnya bukan karena Anda hidup benar. Dendamnya karena Anda salahi mereka. Karena Anda jahat, karena kita sombong, karena kita angkuh. Itu merugikanmu di hadapan Tuhan nanti berdiri saat penghakiman. Benar loh. Sebaliknya ada satu orang dibangkitkan oleh Tuhan. Karena banyak orang yang berharap dia hidup. Sedangkan orang-orang itu sendiri waktu yang mati ini mau dihidupkan. Mereka sempat diusir sama seorang rasul yaitu Petrus. Tuhan dengarkan mereka sekian sampai titik ini. Lalu sisanya waktu Tuhan beraksi, Tuhan tidak perlu orang-orang ini karena orang-orang ini tidak beriman. Untuk mendatangkan kerajaan Allah, Tuhan pakai tangan orang percaya. Dalam hal ini Rasul Petrus. Orang yang dibangkitkan itu namanya Dorcas. Bukan Kolkas ya. Dorcas. Dorcas ini suka merajut, suka menjahit, bikinkan baju-baju untuk yatim piatu, janda-janda dan fakir miskin. Dan ketika Dorcas mati, kelihatannya matinya prematur, mati sakit atau apa.
Semua nangis satu desa. Lalu mereka itu lihat Petrus hamba Tuhan ini datang. Dan Petrus ini terkenal dengan pelayanan kesembuhannya dan pelayanan mujizat yang dia emban. Semua datang pakai bajunya. Ini loh bajunya dibikinin. Ini loh bayiku yang baru usia 3 bulan ini dibikinin bajunya seperti ini. Nangis satu desa dan itu naik membumbung tinggi ke sorga. Dorcas dibangkitkan bukan hanya karena Petrus beriman. Tapi satu desa, tanda kutip, berdoa puasa untuk orang ini. Meskipun yang doa puasa itu bukan orang Kristen zaman itu. Tapi Tuhan melihat keinginan mereka. Dan Tuhan tergerak. Tapi tidak terjadi apa-apa. Dorcas tetap mati. Tunggu orang percaya yang bangkitkan. Karena yang bisa mendatangkan dimensi kerajaan hanyalah iman kepada Tuhan Yesus. Gak bisa hanya doa kepada Allah atau Tuhan yang ada di atas sana. Tapi kalau semua orang is wishing you dead. Orang ini jahat. Di depan kita, mungkin di depan kita mereka senyum. Tapi di belakang kutuki kita. Tahu gak di Hong Kong dulu sebelum pandemi. Zaman dulu ada jasa di bawah jembatan. Anda bisa beli, bayar, lalu dia pakai bakya atau klompen itu. Foto orang yang kau benci, biasanya mereka benci sama bosnya. Ditaruh di situ lalu dikutuki. Tok, 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 tok. Sambil dikutuki. Lucu ya superstisi. Kalau di mana-mana ada yang namanya orang kalau jualan, kalau sudah dapat uangnya terima gitu ya. Beberapa penjual itu langsung berkata laris, 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 laris. Saya pernah sekali lihat orang gitu, saya berkata, gak usah laris-laris Pak. Tuhan memberkatimu, gak perlu dikebas-kebas. Tapi Tuhan dengarkan keinginan Anda, semoga Anda diberkati, God bless you. Ada juga orang yang kutuk-kutuk, biar mati lu, mati muda lu, kena kanker lu. Biar turun-temurun nanti semuanya orang gila. Biar gak ada yang bahagia. Biar kan gak ada anak laki. Misalkan, karena di Hong Kong kan. Gak ada anak laki, gak ada keturunan yang akan melanjutkan marganya. Wah dikutuki. Kira-kira Tuhan dengar gak ya? Tuhan gak dengar karena sang profesional itu yang melakukan. Itu orang kan lakukan demi uang. Tapi kalau wajah itu terus muncul ke sorga. Dikutuki sama semua tetangganya. Saya rasa nanti kalau orang itu mati gak bangkit sih. Gak bangkit. Kasihan Petrus yang datang. Karena dia melawan arus semua manusia yang ingin orang itu mati. Kasihan Petrus, imannya harus lebih gede untuk bangkitkan. Petrus gampang sama Dorcas. Dorcas, bangun! Keluarlah dari kulkasmu. Orang mati kan dingin. Kembali hangat tubuhmu. Bangkit dan berdiri. Gampang, iman biji sesawi gampang, langsung jadi. Tapi kalau everyone is wishing you to die, kalau semua orang ingin Anda mati di sekeliling Anda, Petrus gak bisa bangkitkan Anda nanti. Dengan biji sesawi iman. Dia butuh iman segunung untuk membangkitkanmu. Tangkap ini, salah satu bentuk pemeliharaan Allah adalah perkenanan kita di hadapan manusia. Bukan cari perkenanan manusia loh ya. Tapi bagaimana manusia itu sekeliling kita berkenan. Karena itu nanti tahun depan jangan hanya tabur ke Tuhan. Taburlah ke sesamamu dalam kebajikan dan kemurahan. Percayalah, in the long run for you and your family, untuk Anda dan keluarga Anda, untuk kita, itu jauh lebih berguna di hadapan Allah. Sekedar mengingatkan agar kita menabur kebajikan. Amin Bapak Ibu. Salah satu bentuknya, buktinya nanti yang nolong Daniel, raja yang sama itu. Siapa yang lemparkan musuhnya akhirnya masuk ke kandang singa. Itu sebelum sampai ke dasar, baru diturunkan, udah dicabik-cabik sama singa-singa itu. Siapa yang nurunkan? Siapa bertitah? Titah siapa? Titahnya raja. Lucu ya. Tangan orang berdosa yang menyerahkan Daniel ke kandang singa. Tangan orang berdosa pula yang mengeluarkan dia dari situ. Untungnya Daniel itu wangi namanya. Bukan hanya di hadapan Tuhan. Tapi dia wangi sama sesamanya. Jadi kalau Anda hidup dalam ketulusan selama ini selalu disalahgunakan. Gak apa-apa. Itu gak akan selamanya kok. Anda tuh akan belajar lebih pintar. Jangan tinggalkan ketulusan, jangan trauma dan berkata, aku kalau tulus, aku dibully terus. Tulus dulu, cerdik gampang belajarnya. Bukankah Tuhan berkata, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kalau kita harus pilih, saya pilih tulus dulu. Kalau kita sudah terlanjur jadi ular dulu, terus nanti mau jadi merpati, susah. Saya mending jadi merpati dulu, lalu berapa kali ada elang dan saya nyaris hilang, lalu lama-lama, tulus, tetap tulus, tapi saya ngerti gimana kamuflase atau menyembunyikan diri ketika ada Raja Wali. Tulus dulu, lalu belajar cerdik.
Merpati dulu, baru belajar jurus ular. Sebab orang yang sudah ular dulu, sulit jadi merpati, bahkan di dalam gereja, paham? Pemeliharaan Allah itu nanti datang juga dari kaum tidak beriman dalam kehidupan kita. Makanya Allah kita adalah Allah yang mengutus gagak. Gagak adalah burung yang dinajiskan, bukan burung yang halal. Merpati iya. Tuhan itu, saya bernubuat tahun depan nanti lihat ya, Tuhan tidak akan hanya utus merpati dalam hidupmu. Tuhan akan mengutus gagak. Jadi jangan sampai Anda itu menutup diri terhadap pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah dari sisi kiri. Tuhan itu punya sisi kanan untukmu, yaitu burung merpati. Tuhan punya sisi kiri, yaitu burung gagak. Orang yang tergerak bukan karena money yang bisa membeli. Akan ada pihak kiri yang Tuhan utus untuk membelamu tahun depan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya merasakan di ibadah ini saya kok seperti dihinggap dengan sebuah karunia, bukan marifat tapi nubuat. Saya merasa firman yang saya sampaikan ini ada prophecy value-nya di dalamnya, prophetic value. Tangkap aja dulu. Nanti Anda akan lihat waktu Anda alami sesuatu. Tahun depan kan pasti ada challenge-nya sendiri atau ada tantangan. Saya yakin nanti Anda akan melihat bagaimana Tuhan itu baiknya itu kepalang-palang. Anda akan lihat tuh kok bisa begini ya. Terus tulus ya, terus tulus. Pegang itu. Lalu pergilah raja ke istananya, berpuasalah tadi kan, ayat 20. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Raja sampai gak bisa tidur. Nanti ya, bagian wujud salah satu manifestasi daripada pemeliharaan Allah atas hidupmu, bisnis Anda, atas keluarga Anda, nanti atas studi Anda yang lulusan SMA tahun depan anaknya, lalu mau kuliah segala, nanti Anda akan kaget ya. Orang yang bukan siapa-siapa belaan itu sampai begitu itu Anda akan, dan akan ada orang-orang yang dibuat Tuhan gak bisa tidur, amnesia secara sengaja dari sorga. Membuat orang-orang itu gak tidur sampai besok pagi langsung telepon Anda dan berkata, aku akan buka jalan. Nanti Anda akan lihat. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai ke dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Sayu suaranya, karena raja ini gak beriman. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, sayu ya, hamba Allah yang hidup. Hopeless dia. Nanti puasanya dia bukan puasa dengan iman. Puasanya adalah puasa putus asa. Itu pun Tuhan dengarkan, apalagi kalau kita puasa dengan iman. Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lihat ini, raja ini habis puasa jadi lemas, sayu. Puasa orang yang tidak percaya pada Tuhan, gak ada hubungan sama sorga. Paling cuma bisa membuat keluhan terdengar atau harapan. Anda tidak bisa loh doa di luar Yesus, puasa di luar Yesus, Anda dapat keselamatan, tidak bisa. Hanya doa di dalam nama Yesus lah yang membawa kita sampai ke level sorga. Jangan berkata, oke yang penting semuanya puasa. Saya jarang suruh orang, tidak pernah, bukan jarang. Orang-orang luar, doakan saya ya supaya berhasil. Yang aneka ragam kepercayaan. Saya pegang keyakinan, saya tahu hanya doa dalam nama Yesus yang benar-benar mengubahkan. Gak usah ya kita minta sana sini, ayo doa semuanya menurut kepercayaan kita masing-masing, doakan ya puasakan, gak usah gitu. Itu basa-basi, itu berarti basa-basi kayak gitu itu malah gak tulus. Mendingan kita bicara yang sekuler aja. Gak usah bawa-bawa kerohanian, daripada mencampur baurkan nanti doktrinmu, doktrin kita jadi kebingungan. Saya gak pernah kok ngomong sama orang yang belum percaya Tuhan. Kalau saya memang mau dia doa, saya akan doakan dia kalau dia mau untuk terima Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, puasa dari kalangan orang-orang yang belum percaya itu gunanya sebatas itu aja. Membangun sebuah kondisi di hidupmu sehingga subur setiap kali apapun yang ditabur. Dalam dirimu apapun yang ditabur itu jadi. Itu karena Tuhan melihat ada perkenanan manusia. Kalau sama manusia aja gak dikenan, apalagi sama Tuhan. Bagaimana kita bisa mengasihi yang gak kelihatan, kalau sama yang kelihatan aja kita gak bisa mengasihi. Amin Bapak Ibu. Dia dengan sayu berkata, Daniel hamba Allah yang hidup. Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan kau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja. Kaget rajanya. Dia kan sayu. Tapi Daniel dengan semangat, yes Allahku sanggup. Nanti lihat ya, tahun depan itu akan menjadi kesaksian hidup. Hidup Anda akan dipakai Tuhan untuk menjawab sebuah pertanyaan besar di dunia ini. Sanggupkah Allahmu bebaskanmu dari ini? Sanggupkah Allahmu bebaskan kita dari itu? Sanggupkah Allahmu menyelamatkan dunia sekali lagi? Orang akan lihat hidup Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda. Lihat kesaksian keluarga Anda. Lihat bagaimana Allah bekerja. Dan mereka berkata, bawa aku ke gereja. 9 orang pegang puncak jubah, 1 orang Kristen dan berkata, take me to church. Because I see that your God is able.
Bawa aku ke gereja karena aku lihat Allahmu bisa. Ini perbedaan anak Tuhan dan yang bukan. Yang kita tawarkan ke dunia bukan agama, tapi Allah yang hidup. The living God. Saya berdoa. Saya sampaikan ini sebagai kerinduan Tuhan. Saya tahu Tuhan ini bicara sesuatu lewat mulut saya kepada beberapa orang di sini. Jikalau bukan semua mengerti. He wants to turn you into a testimony. Hidup Anda akan dibawa. Tuhan ingin jadikan sebagai sebuah kesaksian dan jawaban bagi dunia. Melalui pergumulan Anda, akan ada kesaksian ke seluruh anggota keluarga Anda yang belum percaya Tuhan. Ternyata Allahnya orang Kristen, ini bahasa dunianya. Ternyata hidup. Saya harap itu yang akan orang ucapkan tentang Anda. Ini saya sebut skenario singa-singa bersahabat. Mau tahu kenapa Daniel gak dimakan sama singa? Singa itu pasti lapar. Gak mungkin lah, kalau ini sebagai singa hukuman, pasti dibuat lapar ya kan? Misalkan kalau eksekusi dimasukkan ke situ buaya atau singa, nggak mungkin buayanya dikenyangkan. Mereka kan pasti mau melihat satu show di mana dicabi-cabi. Pasti dibuat kelaparan sekali. Tapi kenapa? Pernah mikir nggak? Kenapa singa ini kok nggak nafsu makan Daniel? Padahal Daniel itu nggak kurus-kurus banget. Kalau Anda baca di awal-awal kitab Daniel, Daniel itu lebih gemuk daripada, bukan gendut dia, tapi dia lebih berisi daripada orang-orangnya raja. Padahal Daniel puasa nggak makan hidangan raja. Hidangan raja wagyu-wagyu, Daniel makan sayur saja. Inilah satu case cak-cai di Alkitab. Tapi ini jangan ditiru ya, ini bukan karena makan sayurannya, tapi ini bicara tentang penyertaan Tuhan. Daniel itu dikatakan dia segar, dia berisi. Jadi saya yakin Daniel itu juga nyam-nyam enak dimakan. Tapi kenapa singa itu nggak nafsu makan? Siapa berani jawab? Why? Karena singa itu, sekalipun singa ya, jangan remehkan. Hewan itu punya naluri. Singa itu tidak ada alasan makan Daniel. Karena singa itu semua mengagumi Daniel. Anda tidak akan dimakan oleh yang mengagumi Anda. Buat musuhmu kagum sama dirimu. Jangan buat mereka takut. Karena takut itu tidak selama-lamanya. Ketika kita berkuasa, kita ditakuti. Ketika kita enggak, di ICU, semua orang kan syukuri. Kalau Anda memang mau mengalahkan dunia, buat mereka kagum. Singa-singa itu tidak nafsu makan Daniel. Lihat, waduh ini kakak sesepuh, wow, semuanya begini. Kok bisa saya mau jadi berguru sama Anda? Mereka satu-satu singa itu berkata, sesepuh Daniel. Wow. Gak berani. Singa-singa itu lewat pun begini. Permisi. Saya bisa bayangkan, singa-singa itu gak jahat, karena ini ciptaan Tuhan, ini bukan singa setan. Singa-singa itu gak nafsu makan. Tapi, ketika giliran musuh Daniel dilemparkan ke bawah, mereka sekarang berkata, ini kau menjijikkan. This is food my friends. Bro, makan. Makanlah semua singa itu. All you can eat. Rahasia kemenangan kita bukan tengking-tengking setan. Rahasia kita adalah hidup dalam kebenaran. Saya punya satu prinsip simpel dalam hidup ini. If I die, I die. But I will die gloriously. Kalau aku mati, aku mati. Tapi aku akan mati dengan menengadah ke atas. Karena Tuhan yang mengizinkan. Pahami Bapak Ibu Saudara, jangan takut penderitaan. Takutlah berdosa. Jangan takut derita. Takutlah berdosa. Doa di kandang singa. Singa nggak akan koluh makan. Mengapa? Karena singa-singa itu mengagumi Daniel. Waktu saya baca ini saya berkata, my Tuhan, aku kagum sama orang ini. Tidak ada luka apa-apa. Dan Alkitab mengatakan di ayat 24 kita baca, lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Iya kan? Kalau mau narik kan bisa kan? Sana kan raja kan? Ya kan, terbukti kan manusia itu pertolongannya biasa. Maka ditariklah Daniel dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya. Karena apa? Coba lihat karena apa? Karena ia percaya kepada Allahnya. Singa itu gak berani. Ketika singa melihat seorang manusia yang begitu erat sama penciptanya, mana berani singa itu apa-apain. Karena singa itu takluk pada penciptanya. Saya mending takluk sama Yesus dan Yesus akan menaklukkan semua dalam hidup saya. Daripada saya mencoba menaklukkan semua, satu orang tidak bisa saya taklukkan.
hati Tuhan. Carilah dahulu kerajaan surga. Itu maksudnya. Taklukkan dulu hatinya. Maaf, kalau saya pakai kata takluk bukan berarti Tuhan kalah, berarti Tuhan ngalah. Gelutlah sama Tuhan, hai Yakub, dan engkau akan menang menyandang satu nama Israel yang bergulat dengan Tuhan dan menang. Taklukkan hatinya. Segala hal yang lain itu mudah ditaklukkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu singa gak berani lah. Saya coba, waktu baca ini saya coba bayangkan saya singanya. Lalu Daniel datang di sini dan saya lapar udah 3 minggu gak dikasih makan. Gak bisa singanya. Kakak sesepuh. Waktu dia lihat begitu dia singanya berkata, ini gak bisa nih. Aku makan ini aku akan dipanggil sama seluruh klannya. Itu singa kan selalu ada kaumnya. Kita akan dipanggil semua, kita akan disembelih sama pencipta. Gak berani aku. Ini teman dekatnya pencipta saya. This is not food. This is our teacher. Ini bukan makanan, ini guruku. Ini yang disebut dengan wibawa ilahi. Pemeliharaan Allah nanti sebagian akan terjadi dengan meningkatnya wibawa Anda dalam Tuhan. Wibawa itu gak harus wibawa ministry. Wibawa itu pelayanan gagah gini, enggak. Enggak semua orang yang ada di mimbar pun punya wibawa. Wibawa itu didapatkan lewat hidup dalam kebenaran. Itu wibawa. Ada banyak cerita, saya gak ada waktu aja ceritakan bagaimana Yohanes dulunya anak halilintar, sekarang menjadi anak Rasul Kasih. Dia itu ya, Yohanes itu ditaruh di kandang singa. Maksudnya Yohanes satu-satunya dari semua rasul yang gak mati. Saya bisa buktikan, beliau ada di sini. Oh bukan, ini Pak Yohanes welcome home, bukan ini. Yohanes Rasul Kasih itu yang di Alkitab, itu ceritanya begini. Paulus juga sih, saya banyak cerita. Gak ada di Alkitab tapi dalam sejarah sebagai siswa teologi saya ngerti ini. Yohanes itu gak ada berani satupun yang, makanya dia dibuang ke Patmos. Karena semua prajurit menolak. Job ini aku gak mau ambil. Gak ada yang berani jamah dia. Bukan karena takut. Mereka gak takut akan Allah. Karena sungkan. Sungkan dibuang ke Patmos. Biar matinya di pulau. Sebelum Patmos itu dia dicemplungkan menurut sejarah. Dicemplungkan dalam sebuah kuali air mendidih. Ini bukan spa. Ini namanya pembunuhan. Tapi itu mujizat sih, kalau ini mujizat. Sejarah tradisi mengatakan dia malah berenang-renang dan jadi awet muda. Nah, Paulus ketika dia mau dipenggal, yang mau penggal dia algojonya itu gemetaran berkata, aku gak bisa. Dia turut berlutut dan ikut dipenggal. Perlu orang kesekian layer-layer atau lingkaran-lingkaran luar baru bisa penggal. Yang dia cari yang gak kenal Paulus sama sekali. Sebab yang bersama dengan Paulus, prajurit-prajurit itu semua akhirnya menjadi prajurit Kristus. Gak ada yang berani. Itu Paulus sejarahnya berkata begini, dibunuh di Kolosium Roma, Itali. Di hari yang sama Petrus disalibkan terbalik di sebuah lapangan sekarang di Italia. Itu tempat asalnya di situ, aslinya. Paulus berlutut, semua berlutut di kanan kirinya, ikut mati semuanya. Dia berkata, aku gak bisa bunuh yang ini, aku mendingan mati daripada bunuh dia. Gak langsung awal-awal Paulus gitu, enggak. Kalau Anda cicil terus instalasi hidup tekun dalam kebenaran seperti yang tadi katakan Daniel oleh rajanya. Hai Daniel, Allah yang kau sembah dengan tekun. Kalau kita menyembah Tuhan dengan tekun, bukan lip service, tapi sembah dengan kehidupan juga. Niscaya nanti hidup Anda itu penuh dengan wibawa ilahi. Sungguhan, penuh dengan wibawa. Dari situ nanti keluar perlindungan Allah. Paulus mati bukan karena dibunuh. Dia mati karena menyerahkan nyawa. Jangan takut, tidak semua orang dipanggil martir. Tapi semua orang dipanggil martir, hidup untuk Kristus. Hiduplah untuk Tuhan. Doalah di kandang singa. Jangan menjadi orang kepahitan, jangan benci, jangan membalas. Saya yakin Tuhan itu nanti akan pelihara Anda dengan cara yang luar biasa. Saya kasih 3 poin sederhana untuk Anda bawa pulang ke rumah, rangkuman dari yang saya jabarkan. Doa di kandang singa dan menuai pemeliharaan Allah. Nomor 1, belajar apa dari cerita Daniel ini? Menjadi korban bukanlah alasan untuk bermentalkan korban, titik. Kalau kita mau melihat pemeliharaan, rasakan iman. Faith. Faith, I can move the mountains, I can do all things in Christ. Iman. Aku dapat melakukan segala perkara dalam Kristus Tuhan. Aku bisa memindahkan gunung. Bahkan. Jangan bermentalkan korban. Kalau Anda mau melihat pemeliharaan Allah, Anda harus berani iman. Iman itu tidak bisa disubstitusi.
Ada menang perang, peperangan rohani itu dengan iman, bukan pengharapan. Andai kata aku berharap, pengharapan itu ada fungsinya sendiri. Pengharapan membuat kita itu sambung asa, tidak pernah putus asanya. Tapi iman itulah yang menggapai sesuatu, bukan hope, tapi faith. Hanya karena ada firman di 1 Korintus 13 yang terbesar adalah kasih, bukan berarti iman tidak ada fungsi. Bukan berarti pengharapan tidak berguna, itu fungsinya beda. Cuman Tuhan itu menaruhnya dalam firman demikian rupa untuk menunjukkan bahwa kalau tanpa kasih, iman pun percuma. Anda berharap untuk apa? Kasih itu harus jadi motivasi. Jadi kenapa kasih terbesar? Karena dia motivasi segalanya. Ya kan? Buat apa kita kumpulkan semuanya lalu dibuang sia-sia kalau tidak kasih anak misalnya gitu bahasa dunia. Itu kasih, tapi nggak bisa kalau di saat peperangan rohani Anda pakai kasih saja. Kasih itu motivasi. Tapi imanlah yang mengatuk mulut singa. It's faith. Iman bukan yang terbesar. Karena memang iman bukanlah motivasi segalanya. Tapi iman itu di saat-saat tertentu dia menjadi terbesar, menjadi terkuat. Dia menjadi yang terutama. Petrus tidak jalan di atas air karena mengasihi Yesus. Karena dia beriman percaya Tuhan sanggup karena Tuhan yang suruh dia datang kemari. Dan ketika imannya goyang sekalipun dia hatinya penuh kasih, dia ini paling sayang Tuhan loh. Petrus itu nggak disangkali. Tuhan tanya, do you love me? Itu pada satu murid ini, do you love me more than this? Kamu mengasihi aku lebih dari yang lainnya? Itu hanya pada Petrus. Yohanes paling dikasih Yesus, tapi Petrus paling mengasihi Yesus. Kenapa dia waktu jalan di atas air, kasihnya tetap membara untuk Tuhan? Badai taufan loh, dia tetap mau datang dekat sama Tuhan. Ketara kasihnya itu kayak apa? Yohanes aja diem aja di sana, nggak tentu anak yang paling disayangi. Itu yang paling berguna dan jadi pemimpin nanti. Petrus itu paling sayang waktu Tuhan Yesus bangkit. Ingat, semua murid-muridnya itu mendayung. Yang ketahuan dulu Yohanes, karena Yohanes paling dekat, itu guru. Tapi hanya Petrus yang cemplung dengan baju. Dan basah kuyup padahal sampainya sama perahu. Lihat terus. Kasihnya tidak usah dipertanyakan, dia selalu mengasihi Yesus. Tapi mengapa? Why? Ketika dia jalan di atas air lalu dia tenggelam. Dan Tuhan pungut dia dan berkata, mana imanmu? Kenapa kau ragu? Love doesn't make you walk on water. Kasih tidak membuatmu jalan di atas air. Faith does. Iman. Banyak orang Kristen tidak gunakan imannya. Makanya kita jadi tubi-tubi oleh setan. Dan kita kira itu Tuhan. Faith, iman. Berimanlah, rasakan iman. Jangan menjadi korban atau bermentalitaskan minoritas. 2, justru saat tidak berdaya berdoalah agar Tuhan menjadi nyata. Gunakan imanmu itu tadi. 3, setelah berdoa, tinggallah dalam iman doa itu agar terpelihara oleh janji Allah. Mana ayatnya Daniel berdoa? Memang gak ada. Tapi saya percaya Daniel doa. Karena Daniel itu seorang pendoa. Dia masuk gua singa juga gara-gara dia berdoa kepada Allah yang hidup. Kepada Allah Israel. Ya kan? Tapi kalau Anda baca di ayat-ayat ini. Terkesan seolah dia gak doa setiap jam, setiap waktu-waktu. Dia di tengah-tengah singa. Di dalam kandang mereka. Daniel gak berdoa terus. Enggak. Dia berdoa. Gak dicatat sih. Tapi saya imajinasi. Dia pasti berdoa. Dan waktu dia di kandang singa kan keesokan harinya, malamnya kan raja gak bisa tidur. Daniel pasti tidur. Setelah Anda berdoa, jangan terus berdoa. Ada waktunya berdoa, ada waktunya rest. Istirahat. Setelah Anda berdoa, waktu Anda sudah berkata amin, tinggallah dalam iman doamu itu. Maka singa gak akan memakanmu. Jangan kita itu hanya pandai berdoa, setelah amin kita tanya, kira-kira Tuhan dengarkan gak ya? Kalau Anda masih ragu, jangan diaminkan dulu. Amin itu berarti sudah final. Piala Dunia kemarin, mana bisa kita ulang lagi, ayo. Argentina lawan Korea, gak bisa. Argentina udah menang. Amin itu sudah trofi. Gak bisa balik kucing lagi. Kalau Anda masih ragu, jangan diaminkan dulu. Tapi kalau Anda sudah amin, setelah amin itu wait in faith. Waktunya tidur jangan dibawa stres. Waktu tidur sleep in heavenly peace. Bukan rest in peace loh ya, itu mati. Setelah Anda tidur, tidurlah jangan dibawa stres dan overthinking. Tidurlah dalam iman. Bermimpilah indah. Daniel setelah sembahyang masuk kandang singa, dia tinggal tenang dalam imannya. Dan iman itu seperti balsam. Membuat singa-singa itu tidak bau daging. Singa itu suka daging dan darah. Tapi waktu bau Daniel,
dia bau roh. Karena orang yang tinggal dalam iman doanya sendiri, orang itu hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dia nggak doa selalu, aktivitas doanya bisa berhenti. Roh doanya tetap. Roh doa tetap ada padanya. Roh doa itu bukan doa terus menerus. Roh doa itu setelah amin, tinggallah dalam percayamu. Janganlah perotolin doamu sendiri setelah amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Doa di kandang singa menuai pemeliharaan Allah. Jangan bermentalitas korban. Menjadi korban bukan alasan untuk bermentalkan korban. Justru saat tidak berdaya berdoalah agar Tuhan jadi nyata. Dan setelah berdoa tinggallah dalam iman doa itu agar terpelihara. Masih belum keluar dari kandang singa? Nikmatilah kandang itu setelah Anda berdoa. Karena ada Tuhan di sana. Tinggallah dalam iman. Haleluya. God bless you.